Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama aku Muhammad Aksal Yudhistira Anom. Di sini aku akan membahas mengenai soal ujian UTS Matematika 3 tahun lalu. Jadi untuk soal tahun lalu, materinya mengenai persamaan diferensial. Nah, jadi di sini ada dua soal 1 dan soal 2. Dan kita langsung aja bahas ke soal yang pertama. Nah, untuk soal pertama ini kita akan diberikan 3 persamaan diferensial. Nah, tapi sebelum kita mencari solusi dari persamaan diferensial tersebut, kita harus menentukan terlebih dahulu nih, apakah ini termasuk persamaan diferensial yang homogen atau separable atau eksak atau linear atau Bernoulli. Nanti setelah kita menentukan jenis persamaan diferensialnya, kita bisa langsung menuliskan solusi untuk persamaan diferensialnya. Oke, langsung aja kita mulai ke soal 1 nomor 1. Oke. Di sini kita punya fungsi x n sama dengan x kuadrat min 2y kali pangkat 2x per y tambah e pangkat 2x, di mana y ketika x-nya 0 sama dengan 1. Oke, karena di sini aku sudah mengetahui sebelumnya untuk persamaan ini itu persamaan eksak, jadi aku di sini langsung membuktikan bahwa persamaan diferensial ini eksak. Tapi sebetulnya teman-teman harus mengecek satu-satu dari jenis-jenis persamaan diferensialnya, kayak mulai dari separable, homogen dan lain-lain. Jadi di sini karena aku udah tahu ini bentuknya eksak, jadi aku langsung tulis cara mengetahui kalau diferensial ini emang benar persamaan diferensial eksak. Nah, jadi untuk persamaan diferensial eksak ini mempunyai syarat. Jadi untuk syaratnya adalah ketika kita punya mxy dx dan nxy dy sama dengan 0, maka ketika kita menurunkan si mxy ini terhadap y dan menurunkan si nxy terhadap dx, maka kita akan menghasilkan hasil yang sama. Maka di sini dituliskan dengan do mxy per dy sama dengan do nxy per dx. Nah, oke. Nah, sebelumnya karena kita mempunyai fungsinya itu berbentuk pecahan, kita akan memisahkan masing-masing pecahan tersebut jadi menjadi dx dan dy. Nah, untuk dx-nya di sini aku pakai yang x kuadrat min 2y e pangkat 2x, dan untuk yang dy-nya aku pakai min y min e pangkat 2x sama dengan 0. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, untuk membuktikan bahwa persamaan ini eksak, maka kita akan menurunkan dari mxy dan nxy-nya ini. Untuk mxy-nya aku turunkan terhadap y seperti yang di contoh PPT tadi, dan menghasilkan minus 2e pangkat 2x. Pun juga untuk nxy aku turunkan terhadap x, menghasilkan hasil yang sama, yaitu min 2e pangkat 2x. Nah, apabila kedua hasil ini sama, maka persamaan diferensial ini akan bisa kita kategorikan sebagai persamaan diferensial jenis eksak. Oke, jadi kalau kita sudah mengetahui persamaan diferensial ini eksak, maka kita bisa menuliskan solusinya. Oke, jadi solusi untuk persamaan diferensial eksak itu yaitu kita mengintegralkan si mxy. Sebenarnya kalian bisa juga mengintegralkan yang nxy, cuman di sini aku pilihnya mengintegralkan mxy-nya saja, sama aja. Nah, mxy ini kita bisa tulis lain juga sebagai do g per dx. Soalnya nanti ketika ini sudah diintegralkan, kita bisa menggunakan gxy-nya ini supaya lebih gampang aja gitu, biar ada sebutan lain ketika mxy ini diintegralkan. Oke, jadi seperti yang udah aku bilang tadi, si mxy ini diintegralkan. Oke, diintegralkan jadi sepertiga x pangkat 3 min y e pangkat 2x plus c. Nah, kita sudah mendapatkan nilai gxy sama dengan sepertiga x pangkat 3 min y e pangkat 2x plus c. Nah, untuk tambahannya ketika kalian mengintegralkan mxy atau nxy ini, jangan lupa tambahkan fungsi seperti hy. Kalian bisa tulis hy atau apapun itu. Pokoknya kita tuliskan aja di belakangnya pakai hy. Nah, selanjutnya apabila kita sudah mendapatkan nilai gxy ini, kita akan menurunkan si g ini, fungsi g terhadap y, karena kita tadi udah mengintegralkan terhadap dx, kita akan menurunkannya terhadap do y. Nah, jadi do g per dy ini
menjadi min E pangkat 2X ditambah HY-nya ini kita turunkan menjadi H aksen Y. Nah, ketika kita sudah mendapatkan turunan fungsi dari GXY ini, kita akan mengekivalenkan dengan NXY yang kita sudah dapatkan di awal. Sebenarnya kalau misalnya kalian dari awal sudah mengintegralkan NXY, maka nanti mengekivalenkannya terhadap MXY, karena di sini aku tadi mengintegralkan si MXY-nya ini, jadi kita di sini mengekivalenkan terhadap NXY. Jadi tadi turunan dari fungsi GXY ini kita ekivalenkan terhadap NXY, yaitu min Y min E pangkat 2X. Nah, kita bisa coret min E pangkat 2X nya dan akan menghasilkan H aksen Y sama dengan Y. Oke. Nah, karena di sini masih dalam bentuk H aksen, kita akan mengintegralkan si H aksen Y nya menjadi min Y, kita diintegralkan menjadi 1/2 Y pangkat 2 plus C. Oke, karena kita sudah mendapatkan nilai dari HY-nya, kita masukkan nih nilai HY-nya ke persamaan GX yang pertama. Nah, kita masukkan menjadi 1/3 X min YE pangkat 2X plus C1 ditambah, tadi kita dapat nilai HY-nya yaitu min setengah Y pangkat 2 ditambah C2. Oh ya, untuk C-nya kalian bisa namain C1 C2 ya, jangan digabungin soalnya ini nanti akan berbeda juga. C1 untuk yang tadi di GXY-nya, C2 ini untuk ketika kita mengintegralkan si H aksen Y tadi. Oke, ketika sudah kita mendapatkan persamaan GXY ini, kita bisa menuliskan solusinya nih. Jadi solusi dari persamaan eksak ini adalah ketika kita mendapatkan fungsi GXY, kita sama dengan C, lalu kita masukkan fungsi GXY-nya yang tadi kita dapatkan, yaitu 1/3 X pangkat 3 min Y kali E pangkat 2X min setengah Y pangkat 2 sama dengan K. Oke, karena tadi kita di soal ini mempunyai batasan, yaitu ketika Y ketika X sama dengan 0 maka hasilnya menjadi 1, yaitu kita masukkan Y-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 0. Jadi 1/3 dikali 0 pangkat 3 dikurangi Y-nya kita masukkan 1 dikali E pangkat 2X dikurangi 1/2 dikali Y kuadrat, Y-nya 1 jadi 1 kuadrat sama dengan K. Jadi kita mendapatkan min E pangkat 2X min setengah K. Jadi untuk min E-nya pangkat 2X kita mendapatkan hasil min 1 dan kita masukkan min setengahnya sama dengan K. Jadi kita mendapatkan nilai K-nya yaitu min 3/2. Oke, kita sekarang lanjut untuk nomor 2. Di sini nomor 2 kita diberikan persamaan diferensial XY aksen ditambah 2Y sama dengan XY kuadrat, di mana Y ketika X sama dengan 1 memiliki nilai 0,5. Jadi persamaan diferensial berikut merupakan persamaan diferensial bentuk Bernoulli. Kenapa bisa disebut demikian? Karena memiliki ciri yaitu Y yang di sebelah ruas kanan sama dengannya memiliki pangkat bilangan real selain 1 dan 0. Jadi selain itu, kalau Y-nya selain 1 dan 0 bisa dikatakan persamaan diferensial tersebut merupakan persamaan diferensial Bernoulli. Nah, jadi bagaimana untuk solusi persamaan diferensial Bernoulli? Jadi untuk solusinya kita nanti bisa mensubstitusikan semua komponen Y menjadi Z. Nah, di sini untuk rumus Z-nya sendiri yaitu Y pangkat 1 min N. N-nya sendiri yaitu merupakan pangkat dari Y yang ada di ruas kanan sama dengan tadi. Nah, kebetulan di sini kita tulisin Z-nya sama dengan Y pangkat 1 min 2. Min 2-nya ini tadi kita kan dapat si pangkatnya ini 2 ya. Jadi min 2 menghasilkan Y pangkat min 1, atau kita bisa tulis kalau misalkan Y-nya pindah ruas yaitu sama dengan 1/Z. Nah, untuk Y aksennya sendiri kita juga akan mensubstitusikan menjadi dy/dx. Nah, karena kita udah dapat Y-nya tadi, kita bisa masukkan substitusi Y-nya ke dy/dx ini. Jadi sama aja kayak d 1/z per dx. Nah, kita bisa mendapatkan hasil min 1/z kuadrat. Z aksen ini kalkulus biasa ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal. Oh ya, sebelum itu
aku tadi sempat mengubah ya bentuk dari soalnya itu. Jadi masing-masing aku kali 1/x. Jadi di sini kita mendapatkan nilai yaitu y aksen ditambah 2 y per x sama dengan y kuadrat. Nah, ketika kita udah mempunyai ini, kita akan mensubstitusikan tadi y-nya menjadi komponen z. Jadi mulai dari y aksennya kita substitusikan yang ini tadi, min 1 z kuadrat dikali z aksen, atau kita bisa tulis min z pangkat min 2 dikali z aksen ditambah 2x dikali y-nya ini kita substitusikan yang 1 z ini. Atau kita bisa tuliskan z pangkat min 1 sama dengan y kuadrat atau z pangkat min 2. Nah, di sini untuk memperbagus dari persamaannya, aku masing-masing ruas aku kali sama z pangkat min 2. Nah, kita operasikan. Jadi di sini aku mendapatkan hasilnya itu min z aksen ditambah 2z pangkat min 1 per x dikali 1 z pangkat min 2 sama dengan 1. Atau kita bisa operasikan lagi, min z aksen ditambah 2z per x sama dengan 1. Dan disederhanakan menjadi dan ini dipindah ruas masing-masing dikali min 1, atau kita mendapatkan z min 2z per x sama dengan min 1. Nah, bentuk ini teman-teman ini tuh sudah membentuk dari persamaan diferensial yang jenis linear ya. Jadi untuk solusi ketika kita mempunyai persamaan diferensial linear ini, kita bisa tulis sebagai ini. Nah, ini bentuk umumnya ya. Ini bentuk umumnya. Nah, kita akan mencari si px sama py-nya ini, px sama qx-nya ini. Nah, px-nya ini adalah ibaratnya si konstanta dari si y-nya ini, dan qx-nya ini yang ada di sebelah ruas kanan dari sama dengannya. Kita mendapatkan px-nya adalah min 2 per x dan qx-nya itu min 1. Nah, selanjutnya kita bisa mencari i-nya, teman-teman. Nah, i-nya itu rumusnya itu adalah pangkat integral px dx. Oke, kita bisa cari integral px dx terlebih dahulu, yaitu integral px-nya tadi kita min 2 per x. Nah, jadi sama dengan min 2 ln x. Dan kita masukkan ke rumus ix tadi, yaitu pangkat min 2 ln x, atau kita sederhanakan menjadi x pangkat min 2, atau kita bisa tulis 1 per x pangkat 2. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing nilai px, qx, dan ix ini, kita bisa masukkan ke solusi dari linear ini ya, teman-teman. Nah, ini merupakan solusi dari yang di persamaan diferensial linear. Jadi kita masukkan untuk ix-nya ini di bagian yang y aksen, px ix di bagian y, dan ix dan qx di bagian ruas kanan dari sama dengannya. Kita masukkan masing-masing. Nah, ini kan kalau di sini tulisannya y aksen ya, teman-teman. Cuma karena tadi kita udah sepakat di awal untuk persamaan Bernoulli ini, kita mengubah komponen y-nya menjadi komponen z. Jadi ibaratnya z di sini ini sama aja kayak y yang di sini. Nah, jadi kita masukkan tadi ix-nya sama dengan 1 per x kuadrat ditambah px tadi kita masukkan min 2 per x, terus ix kita masukkan 1 per x kuadrat sama dengan qx itu min 1 dan ix-nya 1 per x kuadrat. Nah, setelah itu kita operasikan jadi z aksen dikali x pangkat min 2 dikurang 2x dikali z x pangkat min 2 sama dengan min x pangkat min 2. Selanjutnya kalau misalkan sudah menjadi bentuk seperti ini kita akan membuat si ix y aksen ditambah px ix y ini menjadi d y ix per dx. Nah, ini ingat ya, ini kita mengambil si y ix-nya ini sama kayak ini ix qx. Nah, buat tadi y ix-nya itu, oh ya, ini sebelumnya aku lupa tambahin ini ya, teman-teman, tambahin z-nya ya. Jadi di sini tadi ibaratnya kalau yang tadi y-nya. Nah, kalau misalnya di sini ada yix, kalau di sini ada z ix-nya ini tadi kan yang 1 per x kuadrat, atau kita bisa tulis x pangkat min 2. Nah, jadi kita bisa tulis di sini d z
X pangkat min 2 per dx sama dengan yang tadi Qx ya, min X pangkat min 2. Nah, setelah sudah seperti ini, kita integralkan masing-masing kiri dan kanan, karena ini bentuknya d per dx ini, kalau kita integralkan kita akan mendapatkan hasil ini sendiri. Dan kalau kita integralkan yang bagian ini terhadap dx akan menghasilkan x pangkat min 1 ditambah c. Nah, kita memperbagus dari bentuknya menjadi z sama dengan, itu z sama dengan x ditambah cx pangkat 2. Nah, karena tadi itu di awal kita mengubah komponen y-nya menjadi z, maka kita akan mengubah kembali z-nya ini dalam bentuk y-nya. Nah, tadi kan kita bisa tulis yang y-nya ini seper z ya. Z sama dengan seper y. Nah, ini z sama dengan y pangkat min 1 atau enggak, atau bisa disebut juga seper y kan ya. Nah, kita bisa ganti z-nya ini menjadi seper y sama dengan x ditambah cx pangkat 2. Atau kita bisa buat lebih bagus lagi, jadi y sama dengan y sama dengan 1 per x ditambah cx kuadrat. Nah, kita masukkan nilai batasnya, yaitu kita dapat di soal tadi kan x sama dengan 1 dan y-nya 0,5. X sama dengan 1 dan y-nya 0,5, kita masukkan masing-masing x dan y-nya, mendapatkan hasil 0,5 sama dengan 1 per 1 ditambah c dikali 1 pangkat 2. 0,5-nya aku jadiin pecahan, jadi 1/2, 1 per 1 plus c. Di sini kita mendapatkan c-nya yaitu 1. Dan kita masukkan kembali ke persamaan y sama dengan c-nya itu, yang ini akan menghasilkan y sama dengan 1 per x ditambah x kuadrat. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih ke nomor 3, yaitu nomor 3 kita mempunyai soal y aksen sama dengan x plus y per x. Dan y-nya ini kita x-nya sama dengan 1, maka menghasilkan nilai 2. Dan persamaan diferensial ini kita bisa sebut sebagai persamaan diferensial yang jenis homogen. Jadi gimana cara menentukan persamaan diferensial tersebut jenis homogen? Yaitu kita bisa lihat di PPT-nya, yaitu ketika kita mempunyai y aksen di sini, misalkan y plus x per x, dan y aksennya ini kita bisa ganti sebagai fxy. Nah, nanti nilai fxy ini kita harus mendapatkan hasil yang sama apabila kita mengubahnya menjadi fungsi ftxty. Nah, maksudnya apa sih ftxty ini? Yaitu ketika fungsi fx-nya ini masing-masing komponen dari xy-nya kita kalikan t. Jadi di sini kalau misalkan ftxty kita kalikan t, kita mempunyai ty plus tx per tx. Dan t-nya ini kita keluarkan menjadi t dikali y plus x per tx. Dan ketika t-nya kita coret, maka kita akan menghasilkan y plus x per x, sama seperti fungsi yang fx yang kita punya di awal. Oke, sama seperti yang soal yang kita punya di sini. Si y aksen ini kan kita akan ganti menjadi fxy. Nah, fxy ini kan sama dengan x plus y per x, dan setelah itu masing-masing komponen dari x-nya kita kalikan untuk menghasilkan ftxty, yaitu tx plus ty per tx. Dan kemudian t-nya kita keluarkan menjadi t dikali x plus y per tx. Dan ketika t-nya kita coret, maka kita akan menghasilkan hasil yang sama dengan fxy awal, yaitu x plus y per x. Dan kita bisa sebut persamaan diferensial ini menjadi persamaan diferensial homogen. Jadi untuk solusi dari persamaan diferensial homogen ini kita bisa lihat di PPT-nya. Oke. Nah, untuk solusinya adalah kita mensubstitusikan si y-nya ini menjadi x kali v, dan mensubstitusikan y aksena ini menjadi v ditambah x dv per dx. Oke. Kita kembali ke soal kita. Seperti yang tadi di PPT, kita mensubstitusikan y-nya ini menjadi x kali v, dan begitu pula v-nya ketika x-nya dipindah ruas menjadi y per x. Dan y-nya ini kita juga substitusi, y aksena ini kita substitusikan menjadi v plus x dv per dx. Dan kita masuk kembali ke soalnya. Y aksena ini kita masukkan substitusinya, yaitu tadi v plus x dv per dx sama dengan y aksena tadi kan kita punya soalnya x plus y per x, x plus y per x. Selanjutnya, seperti yang tadi aku bilang di awal, y-nya ini kita substitusikan menjadi x kali v. Jadi kita punya v plus x dv per dx menjadi x ditambah xv per x.
Nah, V di sini, V yang di ruas kiri, kita pindah ruas menjadi min V, dan setelah itu V-nya ini kita samakan penyebutnya dengan si yang X tambah XV per X-nya. Jadi menjadi Vx per X. Ketika kita sudah menyamakan penyebutnya, maka kita bisa tuliskan X dikali 1 tambah V per dikurangi V. Nah, kenapa bisa kayak gini? Soalnya tadi kan kita punya X ditambah XV min Vx ya. Nah, ini tuh X-nya tuh kayak dikeluarin gitu, kayak dikeluarin. Jadi kan ini dikeluarin jadi 1, di sini sisa V doang, di sini sisa V doang. Jadi X dikali 1 plus V min V per X. Nah, oke, karena di sini ada 2X, jadi kita bisa coret X-nya menjadi X dV per dx sama dengan 1 plus V min V. V-nya ini kita bisa hapus, jadi X dV per dx sama dengan 1. Dan kita pindah ruas, jadinya dx yang sebelah kanan dan dv di sebelah kiri. Jadi kita mempunyai 1 X dx sama dengan dv. Dan kemudian kita mengintegralkan si dx sama dv-nya nih. Nah, ketika kita integralkan 1 X dx-nya menjadi ln X, dan kita mengintegralkan si dv-nya menjadi V plus C. Oke. Nah, selanjutnya kita pindah ruas V-nya ke sebelah kiri menjadi ln X min V sama dengan C, biar C-nya itu bisa sendirian di sebelah kanan. Nah, V di sini nih, ini kan masih bentuk V ya. Tadi kita sudah mempunyai ini, V sama dengan Y per X. Nah, baru kita masukkan lagi nih. Kita masukkan Y per X-nya. Jadi sama dengan ln X min Y per X sama dengan C. Nah, kita ketika sudah seperti ini, kita bisa masukkan syarat batas yang tadi diketahui di soal, yaitu ketika nilai Y ini X-nya sama dengan 1, maka menghasilkan nilai 2. Maka kita bisa jabarkan, yaitu Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 1. Jadi menjadi ln 1 dikurangi 2 per 1 sama dengan C. Nah, ln 1 ini hasilnya 0 ya teman-teman. Jadi kita bisa tuliskan 0 dikurangi 2 per 1, 2 sama dengan C. Maka kita bisa tuliskan C sama dengan min 2. Nah, ketika kita sudah mendapatkan nilai C-nya, kita bisa masukkan C ini ke persamaan yang awal tadi nih. Persamaan yang ini nih. Nah, kita masukkan persamaan ini jadi ln X min Y per X sama dengan C-nya tadi kita masukkan minus 2. Nah, ini kemudian aku masing-masing dikali X, jadi biar per X hilang, jadi X ln X min Y sama dengan min 2X. Maka kalau misalkan dibuat jadi Y sama dengan menjadi X ln X tambah 2X. Oke, baik, kita selanjutnya beralih ke soal nomor 2. Soal 2 nomor 1. Jadi untuk kita balik lagi ke soal dari ujiannya. Untuk soal 2 ini kita diminta untuk menyelesaikan persamaan berikut dengan pendekatan persamaan karakteristik. Jadi buat yang bingung persamaan karakteristik itu kayak gimana, jadi nanti kita menuliskan solusinya dalam bentuk solusi homogen dan solusi khusus. Nah, jadi untuk nomor 1 ini kita mempunyai soal yaitu D pangkat 2Y per DX kuadrat ditambah 10 DY per DX ditambah 25Y sama dengan 0. Nah, jadi untuk tadi persamaannya kita bisa ubah ke bentuk polinom dulu. Nih, untuk PPT-nya. Jadi yang tadi itu ketika kita mempunyai persamaan yang dalam bentuk Y aksen dan bla 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 bla, kita bisa mengubahnya ke bentuk polinom, yaitu yang simbolnya kayak gini, kita bisa sebut ini sebagai lambda. Jadi kita mempunyai fungsi seperti ini yang Y double aksen plus 10Y aksen plus 25Y sama dengan 0. Kita bisa ubah ke bentuk polinom dengan solusi homogen, yaitu menjadi lambda pangkat 2 tambah 10 lambda tambah 25 sama dengan 0. Nah, untuk ketika kita mempunyai persamaan polinom seperti ini, kita diminta untuk mencari masing-masing dari lambdanya. Nah, untuk mencari masing-masing lambdanya, kita bisa menggunakan cara yang sama seperti kita mencari dari akar-akar persamaan X-nya itu. Jadi di sini kita punya lambdanya itu sama dengan 5. Dan ketika kita mempunyai lambda dengan dua lambda dengan hasil yang sama, maka untuk akar persamaannya kita bisa tulis
misalkan Y sama dengan C1 dikali E pangkat lambda 1 kali X ditambah C2 ditambah X. Nah, bedanya di sini nih kalau teman-teman, kalau misalnya akar persamaan dari lambdanya itu yang ada 2 tadi hasilnya sama. Jadi kita tambahin X-nya ini nih di C2-nya. Kalau misalkan berbeda nanti cukup C2 aja, nggak usah C2X. Kita balik lagi. Ketika lambdanya sama-sama min 5, jadi kita mempunyai solusi homogen yaitu YH sama dengan C1 dikali E pangkat 5X ditambah C2 dikali X dikali E pangkat min 5X. Nah, jadi karena ini kebetulan sekali hanya angka-angkanya hanya tersedia di ruas kiri saja dan ruas kanannya 0, jadi kita hanya memiliki satu solusi homogen. Oke, baik, kita lanjut ke soal 2 nomor 2. Jadi di sini di nomor 2 ini kita mempunyai persamaan yaitu D kuadrat Y per DX kuadrat ditambah DY per DX min 2Y sama dengan E pangkat X. Jadi di sini terdapat perbedaan dari nomor 1 tadi, yaitu di ruas kanan sama dengannya itu ada bilangan Euler E pangkat X. Nah, jadi ketika terdapat sebuah bilangan di ruas kanannya itu kita bisa sebut persamaan diferensial itu tidak homogen ya. Jadi tidak homogen ketika ada suatu fungsi di ruas kanan sama dengannya itu. Jadi nanti kita mempunyai solusinya yaitu dalam bentuk YX sama dengan YH ditambah YP, yaitu kita mempunyai 2 solusi. Yang pertama solusi homogen, yang kedua solusi khusus. Oke, kita balik ke soalnya. Kita kita tadi diganti dulu untuk yang persamaannya menjadi persamaan Y double aksen plus Y aksen min 2Y sama dengan E pangkat X. Dan sama seperti yang tadi di nomor 1, kita mencari solusi homogennya terlebih dahulu, yang yaitu tadi Y-nya itu kita ganti menjadi si lambdanya. Jadi lambda kuadrat plus lambda min 2 sama dengan 0. Lambdanya kita cari akar-akarnya sama seperti kita mencari akar persamaan X-nya, yaitu kita akhirnya mendapatkan lambda sama dengan minus 2 dan lambda sama dengan 1, yaitu kemudian kita bisa menuliskan YH-nya sama dengan C1 dikali E pangkat min 2X dan C2-nya dan C2 dikali E pangkat X. Untuk C2-nya ini kita tidak memerlukan tambahan X karena kita lambda 1 sama lambda 2-nya ini hasilnya berbeda, jadi tidak usah ditambah X di C2-nya. Oke, kita sudah menemukan solusi homogen YH-nya. Sekarang kita mencari solusi khususnya, karena kita mempunyai si E pangkat X-nya ini. Nah, jadi untuk solusi khususnya kita bisa menuliskan Q sama dengan X sama dengan E pangkat X. Nah, jadi teman-teman ini yang perlu diingat, untuk ketika kita mempunyai solusi khususnya, kita memiliki beberapa solusi tergantung dari fungsi-fungsi yang ada di Qx-nya itu. Jadi yang pertama, apabila Qx-nya ini merupakan fungsi polinomial derajat n, maka solusi Y-nya itu sama dengan a n x pangkat n. N-nya ini menyesuaikan jumlah derajat dari fungsi polinomialnya. Selanjutnya, apabila si Qx-nya tadi itu merupakan fungsi yang ada bilangan Eulernya, maka kalau di sini contohnya k e pangkat lambda kali x, maka YP-nya kita sama dengan a dikali e pangkat lambda x. Selanjutnya, apabila Qx-nya tadi merupakan fungsi trigonometri, maka kalau di sini contoh soalnya K1 sin Bx tambah K2 cos Bx, maka solusi YP-nya sama dengan A sin Bx tambah B cos Bx. Nah, karena tadi di nomor 2 itu untuk Qx-nya itu sama dengan E pangkat X, yang dimana itu merupakan bilangan Euler, maka kita bisa memilih solusi YP-nya yang kedua ini karena terdapat bilangan Eulernya, yaitu YP sama dengan A kali E pangkat lambda X. Nah, jadi teman-teman sebenarnya untuk Qx ini nggak mesti dia tuh bilangan Euler doang ataupun fungsi polinomial derajat n doang. Kayak bisa aja dalam Qx itu terdapat fungsi polinomial terus sama ada Euler doang. Nah, nanti jadi di YP-nya itu kita pakainya dua. Yang pertama YP ini nanti ditambah sama YP dari yang si ininya, kalau misalkan seperti itu. Jadi kebetulan untuk soal kita kali ini hanya menggunakan solusi YP untuk bilangan Euler saja. Oke, kita kembali ke soal kita. Maka untuk Qx-nya ini kita memiliki
solusi YP sama dengan APE pangkat X, dan nanti YP-nya ini kita diturunkan sebanyak Y double aksen. Nah, jadi tergantung dari persamaan di awal yang kita dapat ya, karena ini kita dapatnya Y double aksen, maka YP-nya ini kita turunkan juga menjadi YP double aksen juga. Nah, YP-nya ini kita turunkan menjadi YP aksen sama dengan AE pangkat X ditambah APE pangkat X, dan YP aksen ini kita turunkan lagi menjadi YP double aksen jadi 2AE pangkat X ditambah APE pangkat X. Dan ketika kita mempunyai nilai YP, YP aksen, dan YP double aksen, kita bisa masukkan kembali nilai-nilai ini ke persamaan yang awal tadi ya. Jadi untuk Y double aksennya kita menggunakan YP double aksen. Jadi kita masukkan YP double aksennya itu 2AE pangkat X ditambah APE pangkat X. Dan selanjutnya untuk Y aksennya kita pakai yang ini, yaitu AE pangkat X tambah APE pangkat X, dan dikurangi 2 kali Y. Y-nya kita pakai yang YP sama dengan min 2APE pangkat X sama dengan E pangkat X nih ya. Oke, selanjutnya kita bisa urai persamaan kita menjadi 2AE pangkat X ditambah APE pangkat X ditambah AE pangkat X ditambah APE pangkat X dikurangi 2APE pangkat X sama dengan E pangkat X, dan kemudian kita bisa operasikan menjadi 3A E pangkat X sama dengan E pangkat X. Dan setelah seperti ini kita bisa coret E pangkat X-nya. Jadi kita mempunyai 3A sama dengan 1. Dan nilai A-nya ini sama dengan 1/3. Oke. Nah, selanjutnya karena tadi kita mendapatkan persamaan kita ini merupakan persamaan yang bukan homogen. Jadi kita solusinya itu menjadi Y sama dengan YP ditambah YH. Nah, kita kan udah masing-masing dapat tadi ya, yang YH-nya berapa, yang YH-nya segini, dan YP-nya tadi yang 1/3 tadi. Nah, ini. Nah, nanti kita masukkan yang YP-nya jadi 1/3 kali P E pangkat X, YP-nya ini hanya kita masukin yang tadi 1/3-nya ditambah yang YH-nya tadi, kita ada punya C1 E pangkat min 2X ditambah C2 E pangkat X. Dan segini jawaban akhirnya, karena di soal tidak diminta batasannya, maka cukup sampai sini saja. Oke, mungkin sekian video FSC dari aku. Kalau misalkan ada yang ditanyakan nanti bisa kontak aku. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.